gue cerita juga kalau misalkan kayak ada bokap gue yang omongan bokap gue yang sangat gue ingat banget waktu itu, dimana kayak orang-orang tuh berhak untuk melabelin kita apapun, tapi kayak kita yang harus membuktikan kalau kita tuh nggak seperti itu gitu. Sebelum jadi manusia gue masih kerja sih, jadi kayak mungkin bisa dibilang gue tadi gue kuliah di IT, SI sih, sistem informasi, dan ya emang berkutatnya lebih ke banyak teknologi juga, karena emang mungkin gue juga suka komputer juga, karena gue merasa gue bisa ngelakuin apa aja lah dengan komputer. Kayak lu kasih gue komputer, kayak gue bisa melakukan apapun. Jadi akhirnya gue kuliah di komputer, dan ternyata ya mau nggak mau gue kerja di bidang yang sama, tapi nggak yang benar-benar teknik juga, tapi lebih kayak emang lebih ke ada segi bisnisnya juga. Tapi gue dulu kerja, ya gue 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan yang berbau teknologi juga, yang menghabiskan waktu gue di situ. Gue tiap pagi bangun jam 7, 8, terus kemudian pulang jam 6 sebagai, ya mungkin orang-orang bilang kayak budak kantoran atau apa, tapi kayak ya gue bekerja di korporat yang bisa dibilang agak sedikit jauh kali ya, jauh berbeda dengan apa yang gue kerjain sekarang. Gue waktu itu ada di posisi, bisa dibilang kalau dibilang jenuh juga enggak juga gitu. Kayak gue ada di posisi nyaman gue sebenarnya. Gue udah bekerja 3 tahun dan gue nggak perlu mikirin gaji. Kayak gue bulan depan makan apa, gue bisa beli apa aja, gue bisa ngapain aja gitu. Dan di situ ya gue bisa dibilang udah nyaman dan gue bisa melakukan apa aja lah gitu. Gue suka sama pekerjaan gue gitu, nggak merasakan. Cuman kayak gue ada satu ngerasa gue dari dulu tuh pengen bikin sesuatu aja gitu. Gue pengen bikin sesuatu, nggak tahu waktu itu pengen bikin apa, tapi gue pengen bikin sesuatu yang mana kayak gue waktu itu tiba-tiba lagi kayak suka nontonin YouTube gitu, terus kayak ada banyak channel-channel self help, terus motivasi, terus kemudian channel-channel yang dari segi psikologi juga, terus gue tontonin banyak juga. Terus kemudian ada satu malam di mana gue tidur waktu itu, terus kemudian bangun pagi, itu gue masih momen-momen gue kerja. Terus kemudian mungkin agak sedikit aneh juga, karena mungkin sekarang orang-orang kalau misalkan bangun tidur biasanya langsung buka HP. Terus kayak otomatis gitu, kayak bangun tidur tuh selalu buka HP, terus yang dibuka adalah sosial medianya gitu, Instagramnya atau Twitter gitu untuk ngecekin sesuatu. Nah pagi itu tuh gue nggak buka Instagram, nggak buka Twitter, nggak buka apapun. Kayak yang gue buka tuh LinkedIn. Nggak tahu kenapa gue buka LinkedIn. Terus kemudian gue scroll kayak masih mata ngantuk, itu mata masih ngantuk banget. Gue scroll ke bawah, terus gue menemukan satu video. Di situ ada 2 orang, kayak satu orang interview satu orang lagi, kayak tapi interview casual gitu. Di situ kayak ada satu orang nanya, pokoknya dia nanya, oh kok lu bisa bikin sebuah perusahaan, bikin sesuatu padahal lu masih dalam posisi lu bekerja full time, kayak gimana ceritanya. Terus kemudian di situ dia menjelaskan secara singkat. Dia bilangnya kayak, kalau nggak salah gue inget ya, dia menyebut teorinya tuh kayak sexy toothbrush teori. Dan kayak sampai sekarang gue selalu menyebut itu jadi teori gosok gigi. Dan di teori gosok gigi itu dia bilang, kita tiap pagi bangun tidur itu selalu mandi dan selalu gosok gigi. Setelat apapun kita bisa nggak mandi, tapi kita akan menyempatkan diri untuk gosok gigi. Kayak kita nggak mungkin misalkan telat kantor atau sekolah, kita pasti nggak bisa nih nggak mandi, tapi kita akan tetap gosok gigi. Nah di situ dia bilang kayak dia menjadikan hal-hal yang dia suka, yang mau dia bikin itu jadi gosok giginya. Jadi while dia mengerjakan pekerjaan full time-nya tadi, dia mengerjakan hal-hal yang dia suka ini jadiin gosok giginya. Dia menyempatkan diri sekitar 30-1 jam untuk mengerjakan hal-hal yang dia suka tiap hari berulang. Jadi dia misalkan kerja pantoran jam 9 sampai jam 5, terus kemudian dia jam 8 dia bekerja, ngerjain hal-hal yang dia suka sampai jam 9. Dan dia terus lakukan itu rutin, dia menjadikan itu gosok gigi. Sampai akhirnya ya dia bisa bikin sebuah perusahaan itu gitu, sebuah karya itu. Dan itu jadi gue mikir kayak,
oh bisa ya kali ya, kayak mungkin kayak gue dulu sempet kayak pengen bikin sesuatu, pengen bikin ini, kayaknya menarik juga kalau bisa gue menerapkan. Sampai akhirnya gue waktu itu inget, karena gue nggak mungkin sendirian, karena kayak gue nggak bisa bikin ini sendirian. Gue paham banget gue nggak bisa ngerjain ini sendirian. Jadi akhirnya kayak gue nyari siapa yang bisa gue ajakin kerja bareng gitu, atau kayak bikin sesuatu. Terus kayak gue kayak inget-inget di masa-masa kuliah gitu, kayak gue kenal sama ada orang yang kayaknya gak bakal gue nolak. Kalau kayak gue tau banget ketika gue nelpon dia tuh, nelpon Raka tuh, gue pasti kayak gue tahu dia nggak akan nolak gitu. Jadi kayak gue langsung kayak udah kayak iseng aja deh. Waktu itu kayak gue lagi di mobil, gue chat kayak lagi nganggur nggak, padahal gue tahu pasti dia lagi nganggur gitu. Terus kayak gue chat, terus dia nganggur, dia bilang kayak, oi kenapa? Terus kayak ya gue mau bikin YouTube ini nih, kayak lalalala. Terus kayak nggak berapa lama tuh dia langsung nelpon gitu, kayak iya gimana Dam, gini. Dia bilang kayak mau bikin ini. Oh ya udah, kayak yuk ketemu, langsung ngajakin kan. Pasti kayak habis itu kayak yang tadi yang Raka bilang, kayak kita 8 April terus tanggal 10-nya kita ketemu untuk ngobrolin bikin sesuatu ini. Dan kayak di situ gue bilang ke Raka kayak, gue mau bikin ini nih, kayak yuk bikin sesuatu, kita bikin YouTube dan segala macem. Tapi gue bilang ke dia, gue masih full time nih, gue nggak bisa jadiin ini, gue nggak bisa resign dari kerjaan gue lalu kemudian ngerjain full ini, karena gue nggak tahu juga ini akan dibawa kemana. Jadi kayak gue bilang ke dia, tapi gue menjadi manusia ini, gue akan jadikan menjadi manusia ini jadi gosok gigi gue. Gue tiap hari akan menyempatkan waktu gue sekitar 1-2 jam untuk mengerjakan ini, yang mungkin prosesnya akan lama banget gitu. Prosesnya akan lama karena kayak gue nggak cuman menyisakan waktu gue tiap hari 1 jam atau bahkan setengah jam untuk mengerjakan ini, tapi kayak gue janji ini akan gue jadiin gosok gigi. Gue akan selalu menyempatkan diri untuk membuat bikin konten atau menjadi manusia ini. Sampai akhirnya kayak udah dia oke. Dan waktu itu ya udah kayak makanya Raka masih jalan dan gue pun kayak masih sambil kerja, gue masih sambil mengerjakan menjadi manusia sekitar 6 bulan sampai akhirnya memberanikan diri untuk resign. Pas gue resign tuh gue belum gue nggak bilang ke nyokap gue, sama gue nggak bilang ke keluarga gue kalau gue resign kan. Kayak gue bilang mah kayaknya gue mau ada mau resign nih kayak gini. Terus tapi nggak bilang kayak ini, mungkin kayak dia nanya juga cuman kayak agak ragu-ragu gitu kan. Terus berapa bulan setelah gue resign tuh kayak nyokap gue nelfon juga kayak, Adam gimana, kayak duitnya cukup nggak, Adam tuh ngerjain apa sih di sini. Kayak dia nggak tahu, gue belum ceritain menjadi manusia juga, kayak bikin menjadi manusia itu apa dan segala macem. Terus kayak dia telepon, kayak gue bilang kayak enggak apa-apa kok, masih ini nyobain aja, kayak lagi masih ada tabungan kok, masih bisa. Terus kayak dia bilang kayak ya udah, kayak misalkan kok nggak mau cari kerja lagi, katanya sambil kerjain aja, sambil nyari kerja aja, kayak ngerjain kayak gitu, emang ada duitnya gitu kan, nanya gitu kan. Terus bilang gitu ya nggak apa-apa, kayak nyobain aja. Dan kakak gue juga kayaknya kayak agak sedikit ragu, cuman kayak nggak enakan untuk negor gitu kan. Jadi kayak ya udah, kayak ikutin aja gitu. Gue juga nggak pernah nunjukin yang bener-bener kayak ini kayak menjadi manusia udah achieve ini nih, udah achieve ini. Gue nggak pernah bilang itu ke nyokap bokap gue juga, ke keluarga juga, kayak udah biar diem aja gitu, paling dia biar tahu-tahu aja. Gue juga nggak tahu kalau misalkan sampai sekarang kayak misalkan dia nontonin konten yang gue kerjain atau apa gitu. Sampai akhirnya kayaknya baru tahun 2019 kemarin, terus kayak dia bilang, kayak gue sempet ada di salah satu video juga kayak cerita, waktu itu kayak video ke-100 menjadi manusia kalau nggak salah ya. Di situ gue ngomong tentang kayak alasan gue bikin menjadi manusia dan kayak omongan bokap gue, kayak gue yang kayak introvert, nggak bisa ngobrol sama orang sampai segala macam, itu gue cerita di situ. Terus kemudian gue cerita juga kalau misalkan kayak ada bokap gue yang omongan bokap gue yang sangat gue ingat banget waktu itu, dimana kayak orang-orang tuh berhak untuk melabelin kita apapun, tapi kayak kita yang harus membuktikan kalau kita tuh nggak seperti itu gitu. Dan dari situ nyokap gue bilang kayak, dari situ kayak dia bilang kayak mama tuh bangga sama Adam gitu kayak. Terus ya udah, kayak dari dia bilang kayak mama bangga sama Adam, kayak Adam yang dulunya kayak gini mama juga nggak tahu sampai akhirnya bisa ngerjain segini dan udah bisa sampai di titik ini gitu. Dan dari situ ya udah, kayak mungkin kayak sekarang gue udah ngerasa kayak oh ternyata apa yang gue kerjain orang tua gue juga tahu juga gitu. Dan kayak dari situ kayak mungkin kayak itu jadi sebuah pembuktian juga, kayak karena
gue selama ini kayak pengen membuktikan ke orang-orang di sekitar gue kalau gue bisa dan segala macem. Dan kayak ketika gue udah membuktikan itu, ternyata kayak ternyata gue nggak perlu membuktikan itu semua kok. Kayak keluarga gue kayaknya sebenarnya mendukung-dukung aja, kayak cuman guanya aja yang nggak pernah cukup akan selalu seeking for pembuktian gue bisa ngerjain ini. Tapi selama ini kayak keluarga gue ya sebenarnya mendukung-dukung aja, mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Kalau ragu sih kayaknya gue akan tiap hari akan meragukan itu sih. Jadi kayak ketika gue mau resign pun gue meragukan kayak anjir kayak ini keputusan yang bener enggak gitu. Berapa bulan setelah itu kayak apalagi kayak setelah resign dari kerjaan gue, terus kayak ya lu nggak dapet gaji kayak sekitar gaji lu nggak ada, 0 gitu, kayak karena menjadi manusia juga belum jadi apa-apa gitu, masih bayi gitu. Terus kemudian beberapa kali sering cerita juga, kayak maksudnya kayak kita bertiga juga kadang sering ngobrol, kayak ya nggak sering sih, cuman kayak suka ngobrol aja kalau misalnya lagi capek atau kayak kita nih ngapain sih. Tapi kayak mungkin gue lebih banyak kontemplasi diri sendiri sih, kayak gue ngapain ya kayak bikin kayak ginian, kayak gue mendingan tadi balik ke kerjaan gue yang lama. Gue kayak tiap bulan gue udah dapet duit 10 juta, ngapain gue mikirin kayak gue mau ngebantu banyak orang, padahal kayak malah gue pusing gak ngurusin diri gue sendiri gitu. Dan dari situ kayak gue banyak meragukan. Tapi yang gue selalu bikin gue untungnya gue selalu bisa menangkal itu dengan cara ya tadi ingat-ingat apa yang udah gue capai sampai ini sih. Jadi kayak gue sempat nulis kayak pokoknya ketika pengen berhenti gitu, kayak ketika pengen berhenti itu kayak ingat lagi kayak kenapa lu mulai ini gitu, kayak remember why you started gitu loh. Jadi kayak ketika tiap kali gue mau berhenti kayak merasa kayak pengen bilang kayak ini kayak gue udah nggak kuat deh, nggak bisa kerjain ini, kayak gue nggak dapat apa-apa dan segala macem. Kayak gue selalu ingat kenapa gue mulai ini. Dan kayak ketika gue mulai dan gue dari awal ngerasa mulai ini kayak anjir kayak udah banyak yang gue laluin, dan kayak orang-orang tuh udah sampai segitunya yang kayak merasa terbantu. Masa gue mau menyampaikan atau kayak ninggalin menjadi manusia gitu. Jadi itu yang kayak selalu bikin gue selalu mengingatkan diri gue sendiri kayak gue udah sejauh ini. Karena kayak kadang kita nggak kayak selalu kalau misalkan yang kita lihat di depan tuh kayak kita selalu nggak pernah merasa puas gitu, kayak apa sih yang kita selalu ngejar lagi gitu. Tapi kayak nggak ingat kalau sebenarnya kayak kita udah sejauh ini kayak ketika ngeliat ke belakang gitu. Kayak konten pertama deh yang nomor 0 menjadi manusia itu tulisan pertama gue buat menjadi manusia. Dan setiap kali gue tonton lagi, gue ulangin lagi tuh selalu relevan, tetap akan relevan sama misi-misi yang menjadi manusia sampai sekarang gitu. Kayak mungkin itu bisa jadi satu konten yang ketika gue lupa gue nih menjadi manusia pengen ngapain, pengen jadi apa, atau kayak menjadi manusia itu mau jadi apa, kayak gue nonton si video itu lagi dan kayak ini tulisan lu sendiri yang buat gitu, kayak ini alasan lu bikin menjadi manusia gitu. Dan kayak di situ sangat bikin gue ya cukup kayak emosional juga, kayak ini tulisan pertama gue dan kayak ini yang mengawali menjadi manusia itu sendiri gitu. Gue gak punya apa-apa lagi selain menjadi manusia anjir. Kayak gue sama Raka juga sering kayak maksudnya kayak sama Raka Vini kayak sempet bilang gitu kayak ya anjir gue gak punya, kayak kemarin juga kayak ngobrol kayak gue gak punya apa lagi, gue gak punya apa-apa lagi selain menjadi manusia gitu. Kayak ketika gue kayak misalkan menjadi manusia udah gak ada, ketika menjadi manusia gak tahu kemana gitu, kayak ya gue gak tahu mau ngapain lagi gitu. Karena gak tahu kayak gue selalu mungkin kayak banyak yang bilang, kayak orang-orang di sekitar gue bilang kayak gue bisa apa aja, bisa ngapain aja, bisa ngerjain apa aja. Tapi kayak ketika gue udah ada di satu titik ini kayak gue ngerasa kayak anjir gue sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika gue menjadi manusia dan ketika menjadi manusia ini nggak ada, nggak tahu sih, kayak menjadi manusia menurut gue lebih dari gue sendiri kali ya, kayak karena udah jadi satu bagian, udah majority aja di hidup gue gitu, kayak udah 50% plus 1, dimana kayak ketika itu nggak ada ya kayak udah nggak ada gue,
nggak tahu sih, kayak klise banget sebenarnya, kayak apakah ketika nggak ada menjadi manusia gue masih tetap ada atau gimana. Ya gue tetap akan ada, cuman kayak gue ngerasa itu udah jadi satu bagian hidup gue. Dan ketika ya gue kadang takut juga sih, kayak nggak tahu, tapi ya menjadi manusia hidup gue sih sekarang. Ya mungkin kayak kita bisa berterima kasih juga sama diri kita sendiri gitu, kayak kita nggak pernah ngaca terus kemudian bilang ke diri kita kayak makasih ya, kayak udah nemenin, udah bisa sanggup sampai bertahun-tahun dengan masalah-masalah yang ada di hidup dan kayak bisa survive sampai sekarang. Jadi kayak mungkin yang kadang kita lupa, mungkin ada salah satu kutipan yang paling kayak baru-baru ini gue dapet dari salah satu dari salah karakter itu, Berlin dari La Casa de Papel, yang kayak gue sampai selama ini sampai inget. Kayak dia bilang kayak take responsibility for your own breathing gitu. Kayak menurut gue itu sangat powerful banget sih, kayak kita kadang lupa sama nafas kita bisa nafas tuh, itu sudah jadi satu berkat aja. Dan di situ kayak ya kita bertanggung jawab penuh gitu atas nafas yang kita ambil. Kita coba nikmatin nafas yang kita punya, yang kita selama ini udah ambil. Dan dari situ mungkin kita bisa jauh lebih banyak bersyukur akan segala hal yang ada di hidup ini. Sama sih kayak mungkin kayak sama Raka Vini, kayak menjadi manusia, definisi menjadi manusia menurut gue pribadi juga kayak proses yang gak pernah berhenti. Menjadi manusia tuh yang gak akan kita achieve gitu. Kita gak tahu definisi, ya mungkin di kamus atau apa definisi manusia, tapi kayak definisi manusia yang kayak kita tuh manusia yang sebenarnya manusia tuh seperti apa sih, kita nggak tahu juga. Dan dari situ menjadi manusia tuh adalah proses dimana kayak kita selalu improving, kita selalu beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan yang udah kita alami. Dan dari situ untuk kita bisa lebih baik lagi dan berguna bagi sekitar sih. Karena menurut gua jadi manusia nggak tahu, as a simple lu nggak merugikan orang lain tuh udah berguna sebenarnya. Jadi berguna tuh nggak mesti lu mengubah dunia atau menciptakan vaksin atau kayak menghapus stigma sesuatu. Kayak menurut gue sesimpel lu nggak merugikan orang lain tuh lu udah berguna bagi sekitar lu. Jadi manusia itu sendiri sebenarnya kita selalu bilangnya alternatif media dan sosial platform untuk mendengarkan dan juga bercerita dari berbagai macam sudut pandang. Jadi menjadi manusia adalah kita menyediakan sebuah wadah di mana orang-orang bisa bercerita. Dan kita bisa tahu kalau sebenarnya masalah kita yang kita hadapi itu gak pernah spesial. Banyak orang di luar sana yang punya masalah dan yang sama bahkan jauh lebih berat dari kita. Halo, saya Adam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan supaya pesan dari video ini lebih banyak sampai ke teman-teman.